Reality is non-conceptual. The world we experience, including our body, is conceptual. Jadi sejatinya realitas yang kita lihat sekarang, realitas yang kita alami, itu adalah non-konseptual. Adalah sebuah consciousness. Jadi ketika kita merasakan sesuatu, ketika kita berpikir sesuatu, maka hal itu akan memanifestasi di kehidupan nyata kita. Bahkan sebenarnya mungkin di alam yang lain sesuatu yang kita inginkan ini sudah memanifestasi gitu. Tetapi karena dunia kita sangat terbatas oleh space and time, oleh waktu dan juga ruang, maka ada suatu delay atau keterlambatan dalam pemanifestasian sesuatu tersebut. Nah, sama juga seperti bagaimana diri kita ini memiliki elemen-elemen yang juga ada di alam semesta kan. Ada air, ada angin, ada api, udara, dan tanah. Itu menunjukkan bahwa kita itu sangat terikat gitu dengan alam semesta. Kita sangat saling mempengaruhi. Kita sangat connected. Maka kesadaran itu merupakan suatu layar realitas dan semua gambar dari keseluruhan alam. Dan semesta ini merupakan superimposition pada layar realitas tersebut. Nah, jadi kalau kita adalah suatu layar realitas gitu, maka semesta ini merupakan suatu superimposition-nya. Jadi kalau diperhatikan atau diamati dari perspektif yang seperti itu, sebenarnya di dunia ini tidak ada jarak dan pemisah antara kita. Kita semua sangat terhubung. Kita dan semesta, kita dan manusia yang lain, kita dengan umat manusia yang lain, itu sangat terhubung. Kita tidak memiliki jarak dan pemisah. Namun dengan catatan kalau kita sudah sama-sama consciousness ya. Jadi inilah mengapa orang-orang bisa melakukan telepati. Kan kalau misalkan dengan istilah duniawi ya itu namanya telepati ya. Kita bisa sangat terhubung gitu dengan satu orang yang sebenarnya sangat jauh jaraknya. Jarak duniawinya dengan kita itu sangat jauh. Padahal sebenarnya karena consciousness kita bisa terhubung dengan orang tersebut. Nah, sama juga seperti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa ia lebih dekat daripada urat nadi. Reality is non-conceptual. The world we experience, including our body, is conceptual. Jadi sejatinya realitas yang kita lihat sekarang, realitas yang kita alami, itu adalah non-konseptual. Adalah sebuah consciousness. Dan dia akan menjadi konseptual ketika kita experience dengan consciousness. Sedangkan dunia yang kita alami, termasuk badan kita sekarang, itu adalah suatu yang imaginal atau konseptual. Bagaikan film yang disorot layar. Tadi kan sudah saya mention ya bahwa alam semesta ini merupakan superimposition dari layar realitas yang merupakan kita, yang merupakan consciousness kita. Nah, namun ketika kita terlalu terpaku pada superimposition tersebut yang sebenarnya itu bahkan hanya sesuatu yang disorot ke layar gitu, hanya suatu film, hanya suatu pantulan. Terkadang kita lupa bahwa kita tuh sedang menonton film gitu kan. Sering kan pasti kita kalau misalkan lagi nonton film, kita immerse banget nih ke filmnya, kita sangat terbawa suasana banget ya sama filmnya. Jadi kita lupa bahwa kita tuh sebenarnya sedang menonton suatu fiksi, kita sedang mengalami suatu fiksi. Sama juga seperti kehidupan kita ini. Kita terkadang terkecoh, terkadang kita tertipu bahwa, dan kita lupa akan fakta bahwa sebenarnya ini semua tuh hanya ilusi. Dan kita terbuai oleh ilusi tersebut. Kita terlalu asyik dengan permainan layar film tersebut. Nah, saking asyiknya dengan rasa, pikiran, ego yang kita rasakan dan kita alami di dunia ini, kita lupa bahwa ini semua adalah film. Ini semua adalah ilusi semata. Gitu. Maka dari itu, sangat penting untuk menyadari bahwa dunia ini dan juga badan kita, segala sesuatu yang bersifat duniawi dan fisik itu merupakan sesuatu yang konseptual atau imaginal.
Dan yang abadi, yang non-konseptual itu hanyalah realitas dan juga ruh kita dan juga consciousness kita yang merupakan pantulan dari Tuhan tersebut. Ruh itu kan merupakan spirit gitu ya. Ruh itu kan spirit yang merupakan pantulan atau percikan dari Tuhan kan. Jadi sebenarnya Tuhan ini ada dalam diri kita gitu. Karena sang ketahuidan itu ada dalam diri kita. Sang tahu itu ada dalam diri kita. Nah, maka dari itu consciousness itu juga merupakan Tuhan yang ada dalam diri kita gitu loh. Karena gini, ketika consciousness itu sudah berada di level spirit, ketika kesadaran kita tidak lagi berada di level jiwa, tidak ada lagi di level mind, tetapi di level spirit dan hati, maka manusia akan mengalami pengalaman tak terbatas. Dan sifat Tuhan itu tidak terbatas kan, sifat God itu tidak terbatas kan. Maka ketika kita memiliki consciousness yang sangat tinggi juga, yang sudah berada dalam level spirit dan hati, kita akan bisa kembali ke ketuhanan kita yang ada di dalam diri kita gitu. Consciousness itu hanyalah sebuah nama atas sebuah realitas yang Tuhan berikan agar kita bisa lebih mudah mengerti tentang keberadaannya yang sangat infinite gitu, yang sangat mega. Karena God tersebut, konsep God tersebut, God itself, itu sudah melampaui pikiran, sesuatu yang sangat tidak bisa dipahami dengan akal. Bagaimanapun kita mencobanya, kita tidak akan bisa memahaminya. Kita hanya bisa merasakannya dengan hati dan juga menyadarinya dengan consciousness kita. Nah, karena manusia diberi akal gitu oleh Tuhan yang sifatnya terbatas, maka hal ini dikonsepkan agar kita kembali ke jati diri kita lagi, yaitu sang roh. Jadi realitas ini bisa diartikan dalam beberapa cara ya, tergantung dengan apa kita mengalaminya gitu. Sama juga seperti sebuah kata kan, atau sebuah benda bisa memiliki arti yang berbeda-beda. Maksudnya dalam bahasa, tergantung bahasanya, sebuah benda ini namanya bisa berbeda kan gitu. Sama juga seperti dengan realitas, tergantung pada dengan apa kita mengalaminya, itu bisa menjadi berbeda hasilnya. Nah, contohnya ketika kita mengalami pengalaman realitas dengan akal kita, maka disebut consciousness gitu ya. Consciousness ini juga berbeda-beda kan, ada levelnya gitu. Nah, bila kita merasakannya dengan hati, rasa, dan intuisi, maka disebut love atau true love. Nah, bila didekati dengan iman, maka disebut Tuhan. Ketika kita mengalami realitas tersebut dengan iman kita, maka artinya kita sudah kembali ke roh kita dan kita sudah menjadi kembali ke ketuhanan yang ada dalam diri kita. Nah, dan yang satu lagi, bila seorang seniman ini mengalaminya, disebut beauty experience. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika seorang alchemist ini menggunakan daya imajinasi kreatifnya untuk menciptakan sesuatu, ketika dia mengalami realitas dengan consciousness-nya, dengan imageless now-nya, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang sangat beautiful, yang sangat indah, sangat spektakuler. Nah, jadi 4 kata yang berbeda ini dipakai untuk realitas yang sama. Ada perasaan, ada seniman, ada akal, dan juga ada iman kita. Nah, ada 4 kata untuk realitas yang sama. Tergantung bagaimana kita mendekati realitas tersebut. Jadi, the absolute reality yang konseptual tersebut memiliki banyak nama gitu. Ketika kita sudah mengalami true love, kita akan mengalami as who we are, as what we are. Kita akan mengalami dengan consciousness kita. Kita akan mengalami experience tersebut as what I am. Dan ketika kita sudah mengalami experience, kita sudah mengalami realita, the true love tersebut dengan diri kita yang sebenarnya, maka Tuhan akan mengalirkan pengetahuannya kepada kita dan kita juga akan menjadi sang alchemist. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan reality dan emptiness. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan emptiness? Karena
Well, mungkin termasuk saya juga. Tetapi sebagian besar manusia sering dihantui dan takut akan kekosongan kan. Padahal sejatinya, realitas yang non-konseptual tersebut merupakan emptiness. Nah, ini ada hubungannya dengan inner space. Karena sesungguhnya inner space kita ini merupakan suatu ruang kosong. Nah, realitas adalah fakta atau nama lain dari kekosongan. Ini ada paradoksnya. Ini mungkin seperti paradoks, namun realitas tersebut itu kosong, tetapi dia fullness gitu. Karena dia meliputi dan juga memenuhi jagat raya. Jadi jagat raya dan semesta ini diliputi oleh kekosongan, emptiness gitu. Sama juga seperti inner space kita diliputi oleh kekosongan. Kekosongan itu selalu eksis dalam mikrokosmos dan juga makrokosmos. Tapi anehnya, banyak yang takut akan kekosongan ini. Bahkan di balik setiap pengalaman kita itu, di sana ada kekosongan. Karena terkadang jiwa kita pasti rasa sepi dan asing kan di tengah keramaian dunia ini. Kenapa? Karena ketika influence eksternal atau pengaruh dari eksternal itu mengstimulate jiwa kita, pasti jiwa kita juga akan menjadi ramai dan bising kan. Namun, sesungguhnya di balik jiwa tersebut ada yang namanya sang jiwa atau the soul kan. Sang jiwa ini menjadi glimpse gitu bagi jiwa kita untuk mengingatkan bahwa sang jiwa ini harus tetap kosong dan menjaga kestabilannya, sehingga si jiwa ini diajaklah untuk sadar, untuk ingat kembali, untuk kembali ke sang jiwa yang kosong tersebut, supaya ia tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar atau ilusi yang ramai dan bising ini.